Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutoli. Ini untuk 3 20 10 40 10 Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas dari mata kuliah penulisan artikel ilmiah dengan judul Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Jawa dalam novel Madrasah Gemuruh Ombak karya Arin Hidayat. Latar belakang berbagai fenomena sudah kita jumpai, dan fenomena tersebut terdapat adanya penurunan nilai-nilai karakter pada kalangan anak yang bisa disebut sebagai degradasi krisis karakter. Degradasi krisis karakter tersebut ditandai dengan berbagai hal seperti adanya kekerasan, kemudian adanya pergaulan bebas, kemudian penyalahgunaan narkoba, kemudian penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan berbagai hal yang sekiranya hal tersebut adalah bukan hal yang positif. Kemudian faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya degradasi karakter atau krisis nilai bangsa yaitu adalah karena lunturnya krisis budaya dengan semakin maraknya pengaruh budaya barat dan budaya ketimuran yang semakin merosot. Budaya barat yang sering kita jumpai seperti adanya materialistik, kemudian hedonisme, budaya individualisme, dan budaya-budaya lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai karakter ini bisa menjadikan masalah di masa yang akan datang. Nilai-nilai budaya tadi yang sudah saya jelaskan tentu akan sangat berbahaya jika hal tersebut akan terus dilakukan dan akan menyebabkan permasalahan di masa yang akan datang. Dan dalam kondisi inilah sangat memprihatinkan. Dalam kondisi ini tentu kita harus mendorong untuk mencari solusi untuk kembali membangun karakter jati diri bangsa dengan salah satunya yaitu adalah melalui nilai-nilai budaya Jawa. Budaya Jawa ini tentu memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pendidikan karakter anak di zaman sekarang, karena di dalamnya memiliki nilai-nilai yang sangat baik, nilai-nilai yang sangat luar biasa, nilai-nilai ketimuran yang itu adalah nilai-nilai tercermin dari bangsa Indonesia seperti nilai karakter agama, kemudian gotong royong, kemudian nilai berupa nilai sosial, saling membantu dan lain-lain, dan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sejalan dengan hal tersebut, novel Madrasah Gemuruh Ombak ini memiliki keterkaitan yang sama, di mana nilai banyak sekali nilai-nilai karakter baik, nilai karakter budaya Jawa yang ada di dalamnya, yang dimana dari hal tersebut sejalan dan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu adalah terkait nilai-nilai karakter yang ada terkandung dalam novel Madrasah Gemuruh Ombak karya Arin Hidayat. Kemudian masalahnya adalah nilai-nilai pendidikan karakter berbasis keluarga Jawa apa saja yang ditemukan dalam novel Madrasah Gemuruh Ombak karya Arin Hidayat. Kemudian tujuannya yaitu adalah mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter berbasis keluarga Jawa yang terkandung dalam novel Madrasah Gemuruh Ombak karya Arin Hidayat. Jadi manfaatnya pertama memberikan pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang objeknya adalah novel. Kemudian manfaat praktis bisa memberikan pengetahuan baru kepada seluruh peneliti yang khususnya ingin berkaitan dengan pendidikan karakter yang objeknya adalah novel. Kemudian menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai nilai-nilai karakter yang
basis keluarga Jawa dalam novel Desah Gemuruh Ombak. Hakikat novel, seperti yang kita ketahui, novel adalah suatu karya sastra yang mengandung berbagai nilai kebaikan, nilai sosial yang dijadikan sebuah teladan para pembaca karena sastra lahir dari berbagai perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Novel juga diciptakan memiliki tujuan untuk bermanfaat yang tentu hal tersebut ingin disampaikan oleh pengarang kepada penulis. Kemudian tokoh dan pengokohan, di mana menurut Nurjantoro tokoh adalah cerita yang dimaksudkan sebagai pelaku yang dikisahkan perjalanan hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur yang baik sebagai pelaku maupun penderita berbagai peristiwa yang diceritakan. Sementara menurut Sugiharstuti dan Soeharto tahun 2011 halaman 50 menjelaskan bahwasanya tokoh adalah orangnya sebagai subjek yang menggerakkan peristiwa-peristiwa cerita. Tokoh tertentu dilengkapi dengan watak dan karakter sesuai dengan perannya. Kemudian menuju ke nilai pendidikan karakter. Apa sih itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan plus, di mana melibatkan berbagai aspek seperti aspek pengetahuan, aspek perasaan, tindakan atau action. Kemudian pendidikan karakter adalah upaya-upaya yang upaya-upaya dilaksanakan secara sistematik untuk membantu para peserta didik memahami perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan semuanya. Dari pendapat di atas, maka pendidikan nilai-nilai budaya Jawa atau nilai-nilai pendidikan karakter masihlah sangat relevan untuk pada saat ini. Selain itu juga bisa menjadi rujukan untuk penanaman nilai-nilai karakter yang diterapkan kepada anak sampai sekarang. Kemudian jenis-jenis pendidikan karakter basis Jawa. Pertama, religius utawa eling sangkan paraning dumadi. Kemudian urip samadya duweni watek ririh lan ngati-ati aja dumeh mawas diri topo seliro unggah-ungguh jujur rukun kerja keras tanggung jawab rumangsa melu handharke. Metode penelitiannya kami menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memberikan perhatian pada data ilmiah, data dan hubungannya dengan konteks keberadaannya. Penelitian kualitatif ini dimanfaatkan dengan cara menafsirkan dengan menyajikan dalam bentuk deskripsi. Pendekatan penelitian menggunakan analisis konten, di mana analisis konten ini digunakan untuk membedah aspek ekstrinsik sastra seperti aspek moralnya, nilai pendidikan karakternya, dan nilai pendidikan, aspek filosofis dan aspek religius dan sebagainya. Dan objek penelitian, objek penelitiannya adalah nilai pendidikan karakter yang ada di dalam novel Madrasah Gemuruh Ombak dari Ardiwini Hidayati. Data dan sumber data menggunakan data kualitatif yang berbentuk kutipan. Kemudian sumber datanya yaitu adalah novel Madrasah Gemuruh Ombak. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik baca dan catat, validasi, triangulasi data. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan kesimpulan. Dan hasil dan pembahasan. Pada hasil bagian pembahasan ini saya mendapatkan 7 nilai pendidikan karakter basis Jawa, yaitu diantaranya adalah nilai religius, nilai jujur, nilai bertanggung jawab, nilai hormati, narimo, cinta damai atau rukun, dan kerja keras.
Nilai religius di sini ada sholat, berdoa, kemudian belajar mengaji. Sholat ditegaskan lewat bagaimana dalam kutipan sebelumnya ia harus sholat asar, menjadi kewajiban melakukan sholat asar, menjadi kewajiban yang melakukan sholat. Dari hal tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya solehah adalah orang yang taat pada Tuhan, atau dia adalah memiliki sisi religius di mana dia selalu melaksanakan kewajiban yaitu adalah sholat, berdoa. Dalam kutipan ayah solehah pun mulai makan dengan membaca bismillah. Hal kecil yaitu membaca doa sebelum makan itu adalah salah satu nilai religius yang ada di ayah dari solehah. Kemudian belajar mengaji. Solehah mengaji bersama teman yang lain, mengaji sendiri-sendiri sebisanya, lalu mendapat giliran untuk maju. Dari kutipan tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya solehah adalah anak yang rajin mengaji, dan mengaji adalah salah satu bentuk dari religiusitas seseorang. Kemudian zakat. Ayah solehah mempunyai kebiasaan membayarkan zakat dari panen padi dengan cara memikul ikatan-ikatan padi dan dibagikan kepada siapa yang membutuhkan. Tersebut tentu menunjukkan bahwasanya adanya nilai zakat, di mana zakat ini adalah salah satu bagian dari religius. Dan nilai jujur dalam perbuatan. Di sini adalah saya jelaskan bahwasanya ayah dari solehah adalah ayah yang bersih, tidak mau suap, tidak mau serakah. Apabila dia mendapatkan tips dari seseorang, maka solehah harus mengembalikan uang tips tersebut. Ayah solehah adalah ayah yang jujur dan bertanggung jawab. Di sini ada bertanggung jawab kepada adik, bertanggung jawab terhadap tugas rumah, di mana dari kedua tersebut di sini solehah adalah orang yang bertanggung jawab, di mana dia lebih bertanggung jawab harus menunggu adiknya karena ayah saya ibunya sedang di luar rumah, sehingga dia harus menjaga ketika adiknya, dan dia harus merelakan mengajinya padahal dia pada saat itu sangat ingin mengaji. Kemudian tanggung jawab terhadap tugas rumah. Di sini solehah adalah seseorang yang bertanggung jawab, di mana dia harus mengerjakan berbagai tugas rumah seperti menyapu, yang disitu adalah ditugaskan oleh ibunya seperti itu. Kemudian dia adalah seseorang yang tanggung jawab, di mana meskipun dia sudah ingin untuk main, akan tetapi tugasnya belum selesai, dia tidak akan bermain karena masih ada tanggung jawab yang belum selesai. Dari hal tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya solehah adalah seorang yang bertanggung jawab. Kemudian tanggung jawab kepada orang tua, sebagai orang tua, di mana ayah solehah adalah ayah yang sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya, di mana semua anak-anaknya dibekali oleh ilmu dunia, ilmu agama, dan ilmu umum. Yang dimana prinsip dari ayah solehah adalah yang terpenting membekali anak-anaknya dengan ilmu, dengan tujuan untuk memberikan ilmu seperti itu, karena ilmu lebih penting daripada banyak harta. Kemudian disiplin. Di sini disiplin pertama disiplin pada peraturan, di mana solehah tidak pernah terlambat, sebagaimana teman-temannya yang lain juga tidak pernah terlambat. Di sini bisa ketahui bahwasanya solehah adalah anak yang disiplin waktu dan disiplin pada peraturan. Kedua, nilai kerja keras, di mana pada kutipan sejak kecil ibu solehah adalah sudah anak yatim piatu, sehingga harus mencari penghasilan sendiri untuk membantu kakak-kakaknya. Di sini ibu solehah adalah ibu yang bekerja keras dari kecil, di mana hasilnya juga tidak hanya untuk diri sendiri, akan tapi juga untuk membantu kakak-kakaknya. Dari hal tersebut kita ketahui bahwasanya ibu solehah adalah ibu yang bekerja keras.
Kemudian cinta damai, di mana sini ayah ataupun ibu solehah tidak ingin menyebarkan berita yang belum tentu benar siapa yang mengambil uang itu. Walaupun solehah yakin sekali, ayah dan ibu solehah lebih baik menjaga agar tidak ada omongan orang atau sifatnya menyalahkan dan gembira dengan musibah menimpa orang lain. Dari hal tersebut, walaupun ayah dan ibu kehilangan uang dan ayah dan si solehah mengetahui siapa yang mengambil, akan tetapi ayah dan ibu solehah tidak ingin melanjutkan konflik tersebut. Dia lebih baik menghindari konflik agar tidak adanya agar tidak membesarkan masalah, sehingga mereka lebih memilih mengikhlaskan. Kemudian rukun, di sini bisa kita baca kutipannya adalah tetangga dekat dan semuanya adalah keluarga besar, sekakak, seadik, seayah, seibu, seayah tapi tak seibu, juga sepupu, menjadi satu keluarga besar yang harus bisa rukun dan damai. Dari kutipan tersebut kita misalnya mengetahui walaupun maksudnya walaupun tetangga bukan keluarga, akan tapi mereka menganggapnya sudah keluarga, mereka harus rukun dan damai dengan cara mereka saling membantu, kemudian mereka menjadi satu kesatuan yang padu dan menjadi keluarga yang rukun dan sejahtera. Kemudian hormat, mana hormat yaitu adalah hormat kepada orang tua. Di sini dalam kutipannya yaitu adalah solehah adalah gadis kecil yang berusaha menjadikan ayahnya teladan dan guru dalam rumah. Di sini kita ketahui solehah adalah putri yang sangat menghormati orang tuanya. Salah satunya dengan cara yaitu tadi ayahnya adalah sebagai teladan dan guru di dalam rumah. Maka dari itu si solehah sangat mencintai dan menyayanginya seperti itu. Nerima, dimana nilai nerima di sini yaitu adalah bersyukur. Solehah tidak pernah diberikan kerudung oleh ibunya. Kerudungnya yang ia pakai adalah kerudung ibunya yang diberikan kepadanya. Ngelungsur adalah sebuah kebiasaan. Di sini tokoh solehah adalah tokoh yang menerima apa adanya, selalu bersyukur. Dia tidak diberikan hal yang baru, sering kerudung yang baru, akan tetapi dia menerima bekas dari ibunya dan dia tidak mengeluh, dia malah bersyukur. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.